Kelor bisa mengikis plat, niasinnya sebagai bahan untuk sintesa NAD+. Terus kalau kelor yang bagaimana yang IgG-nya paling tinggi? Hasil penelitian Profesor Clara, ternyata IgG tertinggi berasal dari pucuk. Changers, bertemu lagi dalam acara Baper Bicara Perubahan di X Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Pasti para Changers sudah tahu semuanya, karena pada podcast dengan tamu kita yang ini itu mendapatkan reaksi yang sangat bagus, dan karena itulah salah satunya kenapa kita mendatangkan lagi tamu kita pada saat ini. Selamat datang kembali Mbah Dragono. Selamat bertemu di X Channel. Iya, terima kasih atas undangannya untuk kembali sharing-sharing mungkin hari ini tentang manfaat kelor ya. Iya, seperti yang sudah dikatakan oleh Mbah Dragon tadi, bahwa sebelumnya di podcast kami sebelumnya itu kita lebih berbicara mengenai cara pembuatan serbuk kelor ini untuk mendapatkan yang berkualitas tinggi. Nah, proses-prosesnya maksud saya. Nah, untuk podcast kali ini kita akan berbicara mengenai apa sih manfaatnya, kandungannya, kenapa kelor ini disebut sebagai miracle tree dan biasa juga disebut tree for life. Benar seperti itu ya? Tree of life. Tree of life. Panjang umur. Nah, baiklah. Kita langsung saja bertanya sama Mbah Dragon, seperti apa sih kelor ini, miracle of tree ini? Ya, untuk menjawab miracle tree atau tree of life atau pohon panjang umur, ya, saya akan mulai dari karakteristik daripada kelor itu sendiri. Kenapa akhirnya bisa disebut sebagai miracle tree? Pertama, nutrisinya. Ya, nutrisinya ini mengandung 92 nutrisi, 46 antioksidan, dan 18 asam amino esensial yang merupakan herbal yang superfood yang mengandung jumlah jenis yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Nah, ini yang dibilang miracle tree. Ada juga superfood yang lain, misalkan spirulina. Itu kandungannya sekitar 83 senyawa. Masih beda jauh. Masing-masing memiliki keunggulan sendiri. Nah, kenapa kelor dikatakan sebagai pohon panjang umur atau tree of life? Nah, hasil telaah pustaka saya, penelitian saya, ya, baik dari baca buku tentang kelor, kemudian salah satu buku acuan saya adalah ini, buku tentang telomer, ya, karena kalau kita berbicara tentang panjang umur, kita tidak terlepas daripada telomer ini, tentang telomer. Telomer itu adalah ekor yang ada di kromosom, ya. Nah, telomer ini ditemukan oleh seorang pakar yang dari tahun 80-an kemarin memperoleh Nobel, namanya Profesor Elizabeth Blackburn. Jadi kalau mau panjang umur, dasar acuannya adalah panjang telomer. Nah, apa kaitannya dengan kelor? Nah, ini yang menarik. Nah, ilmu atau suplemen panjang umur yang lagi viral saat ini adalah penemuan dari Profesor David Sinclair dari Harvard University, namanya NMN. Nikotinamid mononukleotida. NMN. Nah, NMN ini di dalam tubuh ketika kita minum, dia akan mensintesa koenzim yang namanya NAD+, nikotinamid adenin dinukleotida, NAD+.
Nah, koenzim NAD+ ini sangat penting di dalam reaksi namanya reaksi reduksi oksidasi untuk menghasilkan ATP, menghasilkan energi di dalam sel. Kalau tidak ada NAD+, reaksi tersebut tidak terjadi, tidak ada. Sehingga sangat penting adanya NAD+ di dalam tubuh kita, di dalam sel, ya, dalam tubuh kita. Ketika kita masih muda, produksi NAD+-nya itu tinggi. Seiring dengan bertambahnya usia, NAD+-nya menurun. Makanya kenapa ada atlet ketika masih muda energik sekali juara, tapi ketika menua ya dia energinya mulai menurun. Ini terkait dengan yang namanya NAD+, sintesa NAD+. Nah, di dunia sudah mulai banyak produsen yang memproduksi NMN, termasuk Profesor David Sinclair. Ada banyak perusahaan, ada banyak pabrik yang memproduksi. Yang baru masuk di Indonesia ada namanya Envisionary Life. Itu juga spesial, produk unggulan dia adalah menjual NMN plus. Kalau udah plus ditambah dengan antioksidan yang lain. Nah, sehingga produk NMN plus ini ketika kita minum bisa membuat kita panjang umur karena sintesa ada antioksidan kuat sama NAD+. Harganya 2.800.000 untuk 60 kapsul. 2.800.000. Ya. Kalau untuk orang-orang kaya tidak ada masalah. Duit kecil lah 2.800.000. Tapi bagaimana untuk kita-kita yang daya belinya terbatas, untuk masyarakat bawah yang daya belinya terbatas, kalau ingin panjang umur, saya waktu itu bertanya-tanya. Nah, kebetulan gini, saya juga belajar anti-aging. Saya ingin kuliah anti-aging, sehingga kemudian saya coba beli buku-buku anti-aging, termasuk buku-buku biokimia dasar. Jadi saya belajar ulang tentang metabolisme biokimia. Karena diktat saya udah hilang entah kemana itu. Ada sih pasti ada, tapi udah di gudang tumpukan. Ya udah daripada ruwet, saya beli lagi biokimia tebal karangan Victor LD. Nah, setebal 500 halaman lebih. Di dalam perenungan saya, ya, bagaimana sih supaya orang-orang kelas bawah ini bisa dapat NMN atau NAD+ dengan murah? Baca, niacin atau vitamin B3 di situ dikatakan adalah salah satu prekursor biosintesa NAD+ dan NADP, NAD fosfat. Wah, niacin, vitamin B3. Langsung saya wow. Kenapa? Karena di dalam serbuk kelor itu mengandung niacin dalam jumlah yang cukup tinggi, 8 mg per 100 gram serbuk kelor. Itu kandungan yang cukup tinggi. Jadi bagi kita yang ingin panjang umur tidak perlu beli MNN, tapi konsumsi kelor, tapi terus terang yang diolah dengan benar serbuknya, ya, bukan yang beredar yang hitam-hitam yang campur batang, campur ini, enggak. Jadi harus cari kelor yang benar. Nah, hasil saya ikut seminar Dokmu, Dr. Monica, penemu plasma convalescent bulan. Nah, Dokmu sharing berapa dosis yang terbaik untuk minum kelor sekali minum harian. Nah, Dokmu katakan hasil riset dia minimal 2,4 gram serbuk kelor. Kalau dijadikan kapsul berarti sekitar 5 kapsul sekali minum. Nah, supaya cukup memenuhi kebutuhan harian. Kalau niasinnya banyak masuk ke kita, tubuh kita niacin ini disintesa menjadi NAD+,
Sehingga reaksi di dalam sel untuk menghasilkan ATP-nya ini aktif. Kalau nggak ada niacin, tidak ada NAD+. Makanya saya jadi ingat beberapa yang minum kapsul kelor, teman-teman, kok badan saya jadi seger ya? Yang tadinya siang hari ngantuk, sekarang aku nggak ngantukan loh, seger sekali loh. Ya karena terkait dengan tadi NAD+, reaksi redox yang ada di dalam sel-sel kita, yang pertama. Kemudian, kenapa lagi dibuat panjang umur? Ternyata niacin ada di salah satu YouTube, ya bahasa Inggris memang YouTube-nya, dikatakan bahwa niacin itu bisa mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah di jantung kita, di pembuluh darah kita. Nah, kalau plak-plaknya dikikis, pembuluh darah kita bersih, jantung kita juga bagus. Inilah yang membuat panjang umur. Nah, bagaimana kaitannya dengan telomer? Ya, nah, begini. Pada waktu pandemi kemarin, ya, pandemi, beberapa YouTube mengatakan bahwa kelor ini sebagai mega imun booster, meningkatkan imun. Ya, tadinya saya berpikir kenapa dibilang mega imun booster, mereka hanya membahas karena kelor ini vitamin C-nya 7 kali jeruk, ya. Vitamin A atau provitamin A-nya dalam bentuk beta karoten, kalau kelor segar 4 kali wortel. Kalau serbuk kelor 10 kali wortel beta karotennya. Terus kemudian mengandung di dalam bukunya Wahyu, Pak Wahyu karangan bonusnya Trubus, ya. Di situ dikatakan bahwa omega 3-nya 10 kali salmon fish oil. Nah, sebagai imun booster dan vitamin E juga tinggi. Tadinya saya hanya menganggap karena ada vitamin. Dari situ saya mencoba memberi teman-teman saya yang kena COVID, ya, kapsul kelor. Coba konsumsi kapsul kelor, karena ini mega imun booster untuk meningkatkan imun. Nah, anehnya ketika mereka konsumsi, gejala-gejala COVID-nya menurun. Kemudian 5 hari hasil PCR-nya negatif. 5 hari. 5 hari negatif. Tetangga juga, Pak Iri saya nggak minum obat dokter, saya minum kapsul kelornya aja. Saya masih bertanya-tanya, kalau karena vitamin C, kenapa yang lain dikasih vitamin C dosis tinggi juga nggak sembuh-sembuh? Nah, ternyata saya baru ketemu jawabannya di dalam buku ini, bukunya Pak F.G. Winarno tentang telomer membalik proses penuaan. Saya menemukan pembahasan tentang sitokin di sini. Nah, pada waktu kena COVID, yang membuat kematian itu adalah terjadinya yang namanya badai sitokin. Ya, itu yang membuat mati. Terjadi badai sitokin. Nah, mulai saya mengkorelasikan antara teman-teman yang saya kasih sembuh dengan kapsul kelor, kemudian gejala COVID-nya menurun dengan artikel yang ditulis Pak Winarno, yaitu tentang badai sitokin. Tadi sitokin di sini dikatakan anti sitokin yang terbaik adalah omega 3. Omega 3. Dan berikutnya adalah beta karoten untuk menetralisir sitokin. Ya. Kelor omega 3-nya 10 kali salmon fish oil. Beta karotennya 10 kapsul kelor 10 kali wortel. Inilah yang menjadi jawaban kenapa yang terkena COVID, kena badai sitokin ketika dikasih kelor, ada omega 3, ada beta karotennya, bisa netralisir sitokinnya. Ini yang menjadi jawaban sehingga dia nggak jadi meninggal, jadi panjang umur, salah satu panjang umur. Nah, kaitannya dengan telomer apa? Nah,
Di sini juga dikatakan, di buku Pak Winarno ini dikatakan di sini, sitokin penghambat aktivasi telomerase. Enzim telomerase. Kalau ada enzim telomerasenya aktif, kita panjang umur. Oke. Ya. Kalau enzimnya inaktif, kita telomernya enzimnya nggak aktif, telomer akan makin memendek. Kalau telomer memendek, ya kita lebih cepat mati. Jadi telomer ini, penemuan Elizabeth Blackburn itu sebagai parameter mengukur kalau orang yang panjang umur itu telomernya panjang. Setiap saat telomer membelah diri, sel membela diri, telomernya makin pendek, makin pendek. Nah, sehingga bagaimana cara mempertahankan supaya telomer ini tidak memendek? Ada yang namanya enzim telomerase. Nah, enzim telomerase kalau dia aktif, telomernya lebih bertahan untuk tidak memendek. Ternyata sitokin ini mempercepat pemendekan telomer. Ketika kita minum kapsul kelor ini bisa menetralisir sitokin. Kalau nggak sitokinnya dinetralisir, telomernya tidak memendek. Jadi kalau kita ingin panjang umur supaya telomer tidak memendek, ya dengan konsumsi kapsul kelor ini secara ilmiahnya tadi di situ. NAD plusnya meningkat, ya reaksi redoksnya berjalan di dalam sel, ya. Kemudian ketika kita inflamasi terjadi sitokin, karena tiap hari kita akan memproduksi sitokin karena setiap hari kita ada stres oksidatif. Apalagi kalau di Jakarta polusinya tinggi, itu pasti sitokinnya yang dihasilkan tubuh juga tinggi. Nah, itu bisa dinetralisir dengan omega 3 dan beta karoten. Nah, kandungan omega 3 dan beta karoten yang tinggi ada di dalam kapsul kelor atau serbuk kelor yang diolah dengan benar. Jadi korelasinya kenapa kelor dibilang tree of life, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya niasinnya di kelor bisa mengikis plak, niasinnya sebagai bahan untuk sintesa NAD+, ya. Kemudian omega 3 dan beta karotennya untuk mencegah, menetralisir sitokin, dan kemudian ada antioksidan yang lain untuk mengatasi radikal bebas. Nah, di buku telomer ini juga dikatakan telomer akan memendek bila terkena stres oksidatif. Stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini, pelepasan radikal bebasnya yang banyak ini bisa dinetralisir dengan antioksidan. Antioksidan. Kelor mengandung 46 antioksidan. Nah, kemudian ada juga yang kematian orang nggak panjang umur itu karena terkena kanker. Ya, kalau kena kanker, otomatis usia harapan hidupnya menurun. Nah, di kelor ini ada antioksidan yang namanya isothiocyanat. Antioksidan untuk mencegah kanker atau menyembuhkan kanker. Kemudian ada yang namanya antioksidan namanya EGCG, epigalokatekin galat. Antioksidan yang sangat kuat untuk anti kanker. Sehingga kalau kita rutin minum kelor, kita melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kanker. Karena kanker ini stimulirnya macam-macam. Polusi udara yang tinggi itu juga bisa membuat ini kanker juga, karena radikal bebas yang tinggi dia akan menjadi sel-sel tumor. Nah, ini stres radikal bebas ini bisa dinetralisir dengan antioksidan. Nah, terus tidak sampai di situ.
Terus daun kelor yang bagaimana yang IgG-nya paling tinggi? Nah, hasil penelitian Profesor Clara dari IPB, ternyata IgG tertinggi berasal dari pucuk daun kelor. Daun kelor yang pucuk. Kemudian kedua sedikit menurun di daun muda. Dan paling turun ketika daunnya udah tua. Nah, ini adalah kata kunci. Sehingga kalau kita mau mengobati kanker atau mau buat anti kanker yang paling bagus, kita harus buat kapsul kelor atau serbuk kelor itu dari daun pucuk harusnya. Ya, harusnya daun pucuk. Tapi kalau daun pucuk kadar airnya kan tinggi sekali. Lebih dari 90%. Sehingga ketika saya pernah coba buat, wah, satu kebun itu kita dapat yang 11 kilo daun hanya menjadi lebih kurang 1 kilo serbuk kering. Masyarakat kalau kita mau jualan nggak bisa karena terlalu biaya produksinya terlalu tinggi, harganya terlalu tinggi, dapatnya sedikit. Ya, walaupun banyak teman-teman saya dokter, Mas Heri nggak apa-apa. Orang kalau kena cancer mau berapapun dia dibayar. Wah, tapi nyari daun pucuk itu juga satu kebun juga sedikit sekali. Nah, sehingga saya putuskan untuk produksi daun muda. Kalau daun muda masih bisa masuk lah harganya. Ya, kalau daun muda 5,5-6 kilo menjadi 1 kilo serbuk supaya kadar IgG-nya masih tinggi. Ya, kalau daun tua 3,5-4 kilo jadi 1 kilo serbuk. Ya, memang paling ekonomis ya pakai daun tua, tapi khasiatnya objektif untuk menolong rekan-rekan yang kena cancer supaya bisa bertahan hidup lebih panjang, ya, supaya fungsi dari tree of life-nya ini lebih terasa, kelor sebagai miracle tree dan tree of life. Saya putuskan tetap kita pakai daun muda, produksi daun muda, karena untuk anak saya ini jadi usaha untuk anak saya ini, ya, kita daun muda kita olah dengan benar sehingga produk kita ini bisa benar-benar bermanfaat menolong teman-teman semua. Kalau kecuali pesanan khusus, kemudian ada yang pesanan khusus, Mas nggak apa-apa Mas, harga berapapun kita ini mungkin ya kurang sekitar 300 ribuan per botol, ya itu pun dapatnya sedikit sekali. Kita susah sekali bikinnya juga, nih udah pakai daun muda aja. Nah, ini yang dikatakan bahwa kelor itu miracle tree karena bisa panjang umur, anti kanker, kemudian menormalisasi gula darah. Jadi untuk orang diabetes, kebetulan saya sendiri juga kena diabetes, coba bikin kapsul kelor, tuh, minum sebulan aja. Waktu itu nggak sebulan, 2 minggu. Sudah 2 minggu minum, istri saya tiba-tiba ini, Pak cek dulu kadar gulanya. Begitu dicek saya kaget, 116, terendah sepanjang hidup saya kena diabetes. Biasanya 180-200an. 116. Nah, hanya dengan biaya 150.000 sebulan, gula darah saya lebih normal. Walaupun saat ini saya juga sedang berjuang karena gini, semakin usia semakin tinggi, sensitivitas insulin terhadap insulin sel-sel kita juga makin menurun, sehingga dosis kapsul kelornya pun sekarang saya tingkatkan. Yang tadinya saya minum 3 di pagi 3 malam, sekarang 5 pagi 5 malam. Jadi 10 kapsul ya, per hari. Dan saya kemarin diskusi dengan dokter langganan saya, dokter internis, ya memang seperti itu, orang diabetes itu dosis obatnya juga akan makin bertambah. Jadi ya nggak salah. Dan jangan dilepas kapsul kelornya, dia bilang, karena apa? Tubuh kita ini butuh antioksidan. Kita butuh antioksidan kuat. Nah, kelor salah satu antioksidan yang
kuat. Sangat. Ada 46 antioksidan, vitamin C 7 kali jeruk. Ya. Kalau kelornya diolah dengan benar, serbuk kelornya diolah dengan benar, apa yang ada di jurnal itu kita bisa berbeda dengan apa yang ada di jurnal. Hasilnya lebih bagus. Lebih bagus. Nah, karena gini, di jurnal itu dikatakan serbuk kelor vitamin C-nya tinggal setengah kali jeruk. Oke. Why? Saya bertanya-tanya, pasti ada salah pengolahan. Iya. Karena vitamin C itu rentan terhadap suhu. Nah, pasti saya ada something wrong. Kebetulan skripsi saya kan tentang vitamin C. Baik. Nah, akhirnya saya coba bikin serbuk kelor dengan suhu rendah. Saya mencoba berpikir lagi gini, kenapa ada jurnal seperti ini? Sampel yang diambil, sampel dari mana? Nah, umumnya sampel yang diambil pada waktu mereka riset itu ada yang dari India, dari Filipina, dari Kamboja. Di sana saya lihat juga pengolahan tradisional, pengolahannya seperti apa? Rata-rata dijemur. Ketika dijemur di matahari, suhunya pasti 60-70 derajat, udah pasti vitamin C-nya rusak. Ketika itu dijadikan sampel, ya tinggal setengah kali jeruk. Nah, bagaimana? Ketika kita olah dengan suhu yang rendah, di bawah 38 derajat Celcius, nah, ternyata vitamin C-nya tinggi. Hasil riset saya bersama Lab Bioscience Undana, ya, dengan Pak Dr. Dodi Kusuma dari Undana, kaget, antioksidannya kok tinggi. Karena kita olah dengan baik dengan suhu rendah. Tapi, nah ini ada seni di dalam mengolah kelor. Ya, pohon panjang umur ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tinggal kalau di internet tinggal dijemur di bawah matahari sampai warnanya kecoklatan. Wah, ya rusak semua itu, rusak. Vitamin C-nya udah pasti. Sudah pasti rusak. Nah, terus ada juga jurnal, ya. Saya ketika kunjungan ke teman-teman saya UMKM yang lain, ada yang lemari pengiringnya disetting sama mahasiswa atau dari mentornya dari teknik mesin, ya, disetting dengan suhu 53 sampai 55 derajat. Tinggi sekali. Nah, nggak sengaja saya searching, baca-baca jurnal, ya. Memang di situ dikatakan sama jurnalnya, yang terbaik dari penelitian dia dari suhu 37 sama 55, yang terbaik adalah 55 derajat. Saya merasa aneh. Pertama saya lihat, ternyata sampel yang dipakai tidak apple to apple, tidak sampel yang sama, tapi sampel yang berbeda. Kemudian yang di treatment pakai suhu 37, kadar airnya 6%, yang suhu 55, kadar airnya 3%. Otomatis kalau yang kadar airnya 6%, nutrisinya lebih kecil, 94%. Yang 3% 97%, sehingga kalau dianalisa nggak usah di treatment aja, dianalisa udah pasti lebih kecil dia. Nah, itu terjadi kesalahan pengambilan kesimpulan. Pertama. Terus kedua,